Jadi seandainya pun dia mau balik ke hat-trick untuk menjadi juara, mungkin menurut saya nggak mudah. Kalau dia mau tetap hasil bagus, tren positif bagus, dia harus bermain secara konsisten. Oke. Harus secara konsisten ya. Halo sahabat bicara bola, kembali lagi bersama saya Alfonsus Kelvan. Sahabat bicara bola, acara ini dipersembahkan oleh Mahardika Entertainment di Bintaro. Sahabat bicara bola, hari ini juga saya kedatangan teman, ya, sama-sama dulu pernah bermain di Liga Indonesia. Dia juga seorang gelandang, ex-timnas, Persija. Siapa lagi kalau bukan Syahroni. Siapa? Apa kabar, Bre? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Mantap, makin panjang aja. Biar sama kita Oh, biar kan. sama ya? Iya, biar sama. Botaknya juga dong. Iya. Oke, Syahroni, gue Iya, Bang. panggil apa nih? Roni aja kali Roni ya. aja, Roni aja. Siap. Ron, Iya. kapan nih lo mulai bermain bersama Persija? Dan saat itu ketika lo main di Persija ditangani sama pelatih siapa ya? Saya Persija itu 2013. Setelah saya 2012 di Bojonegoro, 2013 saya ke Persija. Waktu itu pelatihnya Coach Iwan Setiawan. Ayah. Ayah Iwan. Ya, Ayah kita Iwan. nyebutnya Ayah Iwan. Iya. Iya. Gue juga manggil ayah. Iya, kita manggil Ayah Iwan. Sama saya juga sebenarnya manggil Ayah Iwan juga. Padahal Manggil kemarin Ayah. gue ambil lisensi D tuh dia sempat bingung tuh, gue datang gue terlambat kan. Siapa nih? Kamu main asing kan? Masa ayah lupa mas saya? Oh, kiper andalan. Iya. Gue bilang salah, no andalan si siapa? Diksi gue bilang. Diksi, iya, Sama iya. Diksi kan gue ambil. Oke Ron, waktu itu kan Persija menghantam Pendekar Casadane ya. Iya. Persita 4-0. Hari itu sambanya Persija tuh menggila tuh kemarin kan. Betul. Persija tuh bermain luar biasa banget, semua sektor dengan baik lah ya. Betul. Bahkan Rizky Ridho juga membuka gol perdana waktu itu menit ke 31 ya. Iya, gua pertama. Bagaimana nih menurut Ane? Komentar Ane gimana? Iya, ya kalau komentar saya dari pertandingan kemarin malam itu, ya itu sepak bola. Ya memang semua lini tuh harus kerjasama, harus bekerja sama-sama bareng-bareng. Gitu loh. Jadi nggak bisa satu lini bekerja, yang lain ada yang nggak kerja, satu ini kerja, sebelah sini nggak kerja. Jadi sepak bola tuh nggak begitu, harus jadi ibaratnya kerja satu kerja semua gitu loh. Karena menang atau kalah kan semuanya juga yang ngerasain ya. Menang kita semuanya ngerasain, kalah juga semuanya ngerasain. Jadi semua lini, semua elemen juga harus berpadu untuk sebuah kemenangan gitu. Oke. Bagaimana sih komentar lo soal Persija nih dengan pemain-pemainnya yang baru sekarang? Saya lebih pada semalam itu lagi pada lihat pemain-pemain asingnya ya, Iya. kualitas pemain asing, Iya. cara pemain asingnya. Saya lihat lumayan dari bagus dari secara kualitas ya mumpuni lah. Mumpuni lah ya. Terbukti ya memang dari skillnya juga mumpuni, pemain asingnya juga kerja keras juga kan. Terbukti juga kemarin pemain asingnya Alano iya. Alano cetak 2 gol, yang pemain pengganti juga siapa, Maxwell ya. Iya. Maxwell juga cetak gol juga, padahal dia baru main sekitar kurang lebih 7 menit lah kalau nggak salah. Langsung cetak gol. Secara permainan bagus. Tapi awal yang bagus untuk memulai kompetisi dengan hasil bagus. 3 poin ya. 3 poin awal yang bagus. Tapi ini menjadi awal aja, tapi kan masih banyak pertandingan masih panjang untuk musim ini kan. Jadi ya kalau dia mau tetap hasil bagus, tren positif bagus, dia harus bermain secara konsisten. Oke. Harus secara konsisten ya. Oke Ron. Nih sejak Roni membela Persija sampai sekarang nih kan, hingga kini kan Persija ini selalu gonta-ganti pelatih nih Ron. Betul. Ya pelatih lokal, Eropa, Amerika kan, Amerika Latin. Nah, Persija nih bersama pelatih asal Brazil, Mauricio Sousa. Ya kan begitu kental nih gaya sambanya nih, Jogo Bonitonya. Nah apakah menurut Roni itu Persija bisa mampu nggak nih main dengan konsisten dengan gaya mainnya samba ini tadi nih? Ya saya kalau lihat bercermin dari pertandingan semalam, saya optimis sih.
Ya. dengan materi pemainnya, dengan kualitas pemain yang ada saat ini, dengan ditambah lagi dengan pelatih juga yang ya punya banyak pengalaman lah. Iya. Ya kan, apalagi kan memang salah satu kiblat sepak bola dunia juga kan salah satunya Brazil kan, Iya, di mana banyak pemain-pemain yang punya skill di atas rata-rata. Saya yakin saya mampu dengan tetap kuncinya dia harus ya kerja keras, harus konsisten dalam bermain itu kan. Saya yakin dia kalau dia dengan cara bermain seperti itu, apalagi dia mungkin dari hasil bagus juga pasti ada evaluasi kemungkinan apa Pasti kekurangannya ada apa ya di tim itu kan biasanya kan seperti itu. Mm. Jadi mungkin nanti ya harus lebih ditingkatin lagi lah. Ya kan harus ya kalau memang ada kelebihan ditingkatin lagi, kalau ada pun kekurangannya apa harus dievaluasi gitu. Siap. Oke Ron, kan Ron ini kan dulu pemain gelandang nih. Pernah juga dan lama juga bermain bersama Persija. Nah, saya nih mau fokus ke dua gelandang Persija yang baru nih, ya kan? Si Alano sama Gustavo. Apa nih yang Roni lihat dari pemain tersebut di Persija? Pemain tersebut ya bisa dibilang dua pemain itu ruhnya ibaratnya. Ruhnya ya. Ruhnya tim itu ada di dia di dua orang itu kan. Ya di satu sisi emang saya bilang skill yang mumpuni, dia pemain kerja keras juga jadi ya ibaratnya jadi makin hidup dengan komposisi pemain yang ada, dengan adanya dia di lini tengah. Jadi semua aliran-aliran bola semuanya lebih hidup aja, lebih banyak berkreasi kan, lebih banyak kreasi kan. Serangan dari mana semua mulai serangan dari dia. Pokoknya makin hidup aja dengan ada dia. Ron, catatan saya ini kan Alano ini sudah membuktikan performanya. Betul. Terbaiknya lah ya. Dia bukan aja menjadi otak serangan Persija nih. Tapi juga sebagai predator gol kan ya. Terbukti dia cetak 2 gol indah nih kan dari luar kotak tuh kan menit ke-70 dan 91. Nah, saat mengalahkan Persita ya 4-0. Sesama pemain gelandang nih Ron. Apa sih penilaiannya Roni terhadap si Alano ini? Alano, wah, saya main itu kan lebih pada gelandang bertahan ataupun holding ya. Jadi kalau model Alano kan lebih pada ke serang, playmaker lah, playmaker. Jadi ketika ada pemain atau rekan satu tim dengan cara bermain seperti itu dan kualitas yang bisa dibilang di atas rata-rata, ya pokoknya kita sebagai pemain hanya untuk pemain gelandang bertahan hanya dapat bola, kasih dia alirin aja sendiri, terserah dia mau gimana. Usah bertahan urusan saya. Kan gitu kan ibaratnya kan. Kalau gelandang bertahan kan kita jarang ikut nyerang tapi kita lebih fokus pada bertahan. Jadi lebih ngerasa nyaman aja di tim itu kalau ada pemain seperti itu. Ya. Tipikal kayak gitu ya. Tipikal kayak gitu. Kita lebih nyaman aja. Oke Ron. Nah, setidaknya nih kan pada laga BRI Super League ya, pekan pertama Persija nih yang paling mengesankan ya. 4 gol ya, keren banget dibanding para klub-klub unggulan juara lainnya nih. Betul. Kayak Persib, Dewa, Bali ya kan, Persebaya. Apa nih arti kemenangan di laga pertama? Kemenangan laga pertama ini ya adalah bisa dibilang ya pembuka untuk pertandingan selanjutnya, di mana paling enggak ketika kita bisa karena pertandingan pertama itu biasanya paling krusial, paling menentukan biasanya kan waktu kita masih pemain kan gimana caranya pertandingan harus bagus karena ke belakangnya juga kita biar dapat momennya, dapat kepercayaan dirinya, dapat kan biasanya begitu kan? Iya juga sih. Iya, harapannya dengan nantinya dia dengan hasil semalam itu dengan 3 poin itu ya enggak membuat dia jumawa tapi lebih pada kepercayaan diri, tapi jangan sampai overconfidence ya kan, karena dia juga harus away kan ke Solo kalau nggak salah, dia harus away ke Solo. Itu kemenangan semalam itu menjadi modal dia buat nanti tandang ke Solo gitu. Jadi ya harapannya gitu, kalau pertandingan krusial di awal itu ya memang harus kalau bisa diambil poin penuh karena buat untuk menaikkan mental juga. Apalagi mainnya di kandang ya. Iya. Depan publik sendiri kan. Depan publik sendiri, betul. The Jack. Jadi itu emang sebenarnya buat kepercayaan diri meningkat juga bagus. Secara tim, supporter juga makin yakin juga kan ya. Itu yang kita pernah alamin kan di sepak bola Indonesia. Betul. Ron, udah banyak ngobrol nih kita. Gimana kita ngopi dulu nih? Boleh kan? Kita ngopi dulu. Ya, ini seruan semangat merah putih juga nih. Iya. Iya benar.
Ini dari Kopi Uang Mas, Ron. Kopi Uang Mas. Iya. Ini kopinya asal dari Surabaya. Cobain, Ron. Oke, Enak, Ron. oke, siap Pak. Mantap. Jadi lu sekarang masih sering kegiatan lari-lari juga nih? Lari-lari Kondisi. masih. Gue ada saran nih, kalau lu capek atau gimana, lu minumnya ini nih. Aqua Viva. Aku Viva. Iya. Langsung segar, enak. Seger lah ya. Yoi, abis olahraga jangan lupa Ron, pasti kan mandi kan? Betul. Cuci muka kan? Betul, bersih-bersih. Biar tambah kinclong lagi, Betul. bini makin sayang Betul, ya kan? betul. Tambah sayang lagi abis Iya. mandi, pakai deodorannya. Iya. Tambah kesamsem tuh bini kalau lu. Cakep. Tapi benar. Tapi saya di rumah pakai ini. Lu pakai itu? Pakai ini sih. Waduh. Di rumah saya pakai ini. Gue juga pakai ini sih di rumah. Iya. Sama. Saya di rumah pakai ini. Ini itu apa? Deodoran ini. Enggak, ini nih. Oh ini. Facial sabun washnya. mukanya, Facial washnya. Iya, saya pakai itu. Mantap Ron. Berarti udah cocok banget ya. Cocok banget ya. Pas banget lagi ya. Pas banget lagi. Oke Ron. Waktu masih membela Persija nih. Iya. Apakah kalau main home itu selalu berpindah-pindah atau nomaden? Dan waktu itu main di mana aja lu? Apakah dampak psikologis bagi pemain dengan situasi yang home selalu pindah-pindah itu ngaruh nggak buat pemain-pemain Persija waktu itu di zaman lu? Zaman saya, ya. Jadi gini Bang, kalau waktu zaman saya itu kan memang kita home itu kan pindah-pindah. Kita itu Iya, ya iya. kadang-kadang kita main di GBK, Main di Solo, ya. Tapi kelebihan kalau away kita home-nya itu di Solo kebanyakan kan. Iya. Keseringan gitu. Jadi ibadah kalau Solo itu udah jadi ya kandang kedua kita lah. Iya. Kalau ketika kita nggak bisa main di GBK, kita main di sana. Sebenarnya kita itu sebagai pemain dimanapun kita bermain harus kuat mental. Bener. Betul. Ya. Bener banget. Dimana kita harus main, kita ibaratnya kita pejuang nih, prajurit dimanapun kita ditempatin, kita harus Bener. kuat, kita harus bisa dimanapun juga. Nggak ada alasan Gak lah ada ya. alasan sebetulnya dimanapun juga. Tapi memang kan kehadirannya supporter itu kan untuk menambah semangat, Bener. untuk menambah motivasi kita nih yang ada di Setuju, lapangan setuju. nih. Dengan adanya dia, dengan kehadirannya dia, dengan kedatangannya dia di stadion itu memberikan motivasi lebih buat kita. Ya kan, untuk lebih bertarung lagi di dalam lapangan untuk bisa menang gitu loh, Bang. Bisa ibaratnya itu kayak ngebakar semangat lah ya. Ngebakar semangat banget, betul. Emang sih nyaru banget kalau Nyaru. ada supporter ya. Iya, betul. Bener sih. Nah kini kan Persija nih udah punya rumah baru nih Ron. Iya. Di Jakarta International Stadium ya. Betul. Nah bahkan saat menghadapi Persita aja udah ada spanduk besar tuh, ya kan? Selamat datang di kandang macan tuh kan. Nah, apa nih tanggapan Roni soal rumah baru Persija? Ya dengan adanya rumah baru harusnya ya kemarin saya bilang beda sama zaman saya dulu kan, Iya, gimana sering nomaden. Berarti kan kalau dengan rumah baru Persija ini kan harapannya kan semoga bisa tetap benar-benar seterusnya bisa bermain di Stadion JIS. Jadi dengan bermain di Stadion JIS, bermain di ibaratnya di kandang sendiri, di daerah sendiri mungkin supporter juga lebih banyak nantinya dengan hasil yang bagus kan. Ketika kita bisa memberikan hasil yang bagus ke tim, itu kan minat supporter juga yang hadir juga kan makin banyak memberikan dukungan, ya kan gitu. Jadi ya lebih semangat lagi lah, lebih fight lagi lah, karena udah ada main di kandang sendiri, punya stadion bagus, penonton juga banyak ya kan. Full lagi kemarin ya. Full lagi. Mantep. Iya. Harusnya ya. Iya, jadi menambah motivasi juga tuh. Bener. Iya. Gak ada alasan lagi buat Gak ada kalah alasan ya kan. lagi. Nah, kemudian Ron, Persija ini mengawali debut di BRI Super League tahun 2025-2026 di JIS dengan kemenangan 4-0 nih, ya kan. Apa menurut lo nih Persija bisa juara di Liga tahun ini? Kan terakhir Persija kan juara tuh 2018 ya. Nah, kira-kira nih dengan rumah baru yang sekarang ini nih kan, apalagi bisa menang 4-0. Menurut lo gimana? Bisa juara nggak nih Persija? Kemungkinan itu ada. Iya ya. Kemungkinan ada. Dan saya bilang kan ya ini pertandingan semalam itu kan sebetulnya nggak bisa jadi tolak ukur juga, karena dalam sepak bola kan ya ada ibaratnya Up and down lah ya, pasang surut naik turun lah ya. Naik turun lah ya misalnya. Setuju. Ya dalam sepak bola ada namanya naik turunnya. Saya bilang ya kalau dia mau target juara ya dia harus konsisten
Saya bilang tadi dia harus konsistensi dengan cara bermainnya dia. Iya. Dia ngikutin apa yang jadi plan gamenya pelatih seperti apa gitu Iya. kan. Karena ya kalau dia main kan banyak kan ada beberapa tim juga yang mainnya sekarang tinggi ntar turun tinggi turun gitu kan kayak kurang Iya. stabil kan. Jadi memang untuk menjadi seorang juara itu nggak mudah, butuh konsistensinya juga, Iya. ya kerja kerasnya juga Benar. gimana gitu. Peluang itu tetap ada, besar kan, apalagi siapapun sekarang ini kita bicara peluang juara, siapapun besar karena kan baru awal musim kan, Iya juga siapapun masih punya peluang untuk juara. Iya juga sih. Gitu. Terus kalau menurut Roni nih, klub mana aja nih yang bakal jadi pesaing Persija buat jadi juara? Aduh, kalau sekarang kita bicara pesaing, ya, Kan biasanya kalau di awal-awal udah kelihatan nih, iya. ya kan? Menurut lu siapa aja nih? Kalau saya lihat sih ada beberapa tim yang cara permainan juga bagus kayak ya mungkin bakal jadi perubahan, mungkin bisa jadi lebih Oke. berkembang ya kan. Ya ada mungkin bisa ada Dewa, Iya. ada Malut juga. Iya, Malut ya. Ya ada Malut juga. Lagi gacor juga tuh Malut tuh. Iya, ada Malut juga emang harus diperhitungkan juga dia kan. Bener. Iya, ada Malut juga. Ya ada beberapa tim-tim besar juga yang lainnya juga bisa jadi ancaman lah buat persaingan di tangga juara itu. Oke. Ini Ron, gue mau nanya tanggapan lu soal Persib Bandung nih. Apa mereka bakal hat-trick juara lagi nih? Bakal juara lagi. Menurut lu gimana? Bisa nggak ya dia tuh? Dan kalau bicara hat-trick ya kembali lagi kalau kita bicara di awal musim kemungkinan tuh ada. Tapi gimana juga kan semua tim-tim pasti berbenah. Setiap tim-tim juga masih punya keinginan atau hasrat itu untuk jadi juara juga ya kan. Oke. Jadi seandainya pun dia mau balik ke hat-trick untuk menjadi juara mungkin menurut saya nggak mudah. Nggak mudah kalau menurut saya. Oke. Karena persaingan di liga juga kan memang ketat juga kan. Kalau secara saya lihat secara kualitas pemain maupun secara permainan. Oke. Gitu. Kalau menurut Roni nih, 5 besar di klasemen Liga BRI Super League ini tahun ini siapa aja nih? 5 klub besar, aja. Menurut lu nih? 5 besar mungkin nanti ada Persija. Oke. Prediksi saya Malut. Mm-mm. Mungkin Persib bisa masuk 5 besar. Oke. Borneo, oke. ya. Dewa udah belum Dewa? Dewa udah tadi. Dewa terus satu lagi mungkin Persebaya. Persebaya. Iya. Amin ya Persebaya. Persebaya mantan ya. Iya. Iya. Rumah tuh buat gue Persebaya. Rumah ya. Iya, rumah ya. Nah kemudian nih Malut nih kan. Iya. Lu juga pasti nonton Malut kan. Iya. Apalagi David da Silva sama Ciro udah ke situ Ciro ke kan. situ. Kemarin juga mainnya gacor banget tuh. Nah sekarang kan dia ditangani sama pelatih lokal nih Henry Susilo. Iya. Nah satu-satunya lagi di BR Super League kan. Satu-satu BRI pelatih Super League. lokal yang ada. Bener banget. Nah menurut Tony ini ada gak nih aroma-aroma Persib di sana? Kalau aroma Persib tuh gimana ya? Ya secara keseluruhan sih kemarin saya nonton itu ya. Saya nonton Nah, bagus sih. Tapi memang kembali lagi kepada promotor serangannya itu dua orang itu Iya. kan. Tapi yang lainnya juga pemain-pemain yang lainnya juga begitu support dengan kualitas mereka. Jadi lebih padu aja ya. Kemungkinan kemarin saya ngeliat tuh yang nggak beda jauh cara bermainnya sama waktu dia zaman dia Persib lah gitu. Hampir mirip gitu. apalagi kan pemain lokal juga gacor-gacor Pemain kan. juga bagus juga secara kualitasnya. Secara kualitas. Emang dia tuh top banget sih David tuh. Dari zaman gue di Persebaya sih. Jadi Persebaya benar. Iya, Zaman orangnya dia juga pertama kali datang Persebaya. Rajin gitu loh nambah segala macam. Kuat lah orang. Iya tutup badannya juga Tutup badannya bagus. kuat. Pinter juga sih Malut ngambilnya sepaket sama Harus paket ya. si Ciro. Nah kemudian nih kembali ke Persija nih Ron. Bagaimana sih dengan pemain-pemain lokalnya di Persija? Apakah menurut Roni kemampuan pemain lokal Persija ini setara atau di bawah pemain asing? Ya kalau kita lihat kemampuan pemain lokal sih sebenarnya kan biasanya kan klub itu ngambil pemain asing yang secara kualitas Di atas. harus di atas pemain lokal. Oke. Ya kan? Ya dengan itu kan sebetulnya bukan untuk
menjadikan pemain lokal berkecil hati, justru Oke. gimana caranya si pemain lokal ini harus belajar ke pemain asing untuk dia lebih berkembang gitu Setuju loh. gue kalau itu. Iya, harus banyak belajar ke situ, bukan dia dengan banyaknya pemain asing yang sekarang itu untuk menjadikan dia berkecil hati. Jadi dia harus banyak belajar kalau dia mau berkembang, ya kan? Dia harus banyak belajar dari pemain asing. Nah, dulu kan Iron zamannya lu main kan pemain asing itu kan hanya 3 ya. 3 betul. Terus sekarang ini ada 11 atau 8 kalau gua nggak salah ya. 8 bermain. Itu tanggapan lu gimana soal regulasi yang baru ini? Iya, jadi sekarang ini banyakan main asingnya ya Iya. ketimbang lokalnya. Gimana Ya. tuh, Ron? Iya. Menurut lu gimana tuh? Ya gimana kebijakan dari federasinya seperti itu, ya mau kagak mau ya pemain pun harus mengikuti aturan itu. Gitu kan, tapi kan kembali lagi saya bilang posisi positifnya dengan banyaknya pemain asing dia bisa banyak belajar daripada teman-temannya sendiri satu klub itu kan. Dia harus, apalagi pemain banyak kan banyak pemain muda nih. Iya. Mereka harus banyak belajar, dia harus banyak sharing, harus banyak bicara sama pemain asing itu. Oke. Itu karena dia masih proses tumbuh ibaratnya. Oke. Untuk proses tumbuh, dari proses berkembang, kalau dia mau jadi pemain hebat dia harus banyak belajar. Bener. Jadi poinnya emang jangan berkecil hati. Justru datangnya pemain asing itu juga buat belajar Buat lah ya. belajar juga, baru positif juga kan. Dan ningkatin kualitas diri Kualitas lagi. kita, betul. Setuju, gue setuju kalau itu Ron. Nah, jadi menurut Ron ini yang bagusnya berapa nih pemain asing di satu klub? Menurut lu nih, bagusnya berapa nih? Apakah sesuai dengan zaman lu dulu masih main 3 atau 4 atau berapa? Iya, kalau saya sih waktu zamannya dulu ya 4 lah ya. 4 lah ya. 4-5 lah. 4-5 ya. Kalau yang sekarang kebanyakan ya. Iya, kalau 4-5 lah. Oke Ron, terakhir nih, berapa persen sih menurut lu Persija ini bisa juara di musim ini? Presentase juara saya gimana ya Pak? Saya bilang peluangnya peluang dia buat juara tuh ada, tapi saya yakin dia pasti ada di papan atas. Ya kalau prediksi saya kemungkinan minimal dia 3 besar dia masuk. Oke. Tapi dia punya kans untuk juara, dia ada, tapi Ada lah ya. minimal 3 besar dia pasti masuk. Dengan kita lihat cara bermainnya seperti yang kemarin kita lihat itu, saya optimis. Oke, apalagi bisa stabil dia Bisa main. stabil, dia bisa konsisten. Saya yakin dia bisa juara kalau dengan cara bermainnya kayak gitu. Oke Ron. Oke sahabat bicara bola, terima kasih sudah menemani saya dan teman saya ini, gelandang terbaik pada eranya yang suka hantam-hantam kan. Mudah-mudahan dari pembicaraan kita ini ada suatu hal yang baik untuk menambah motivasi kita dalam dunia olahraga khususnya. Syukur-syukur bisa merambat ke kehidupan yang lain. Intinya tetap semangat, sukses, sehat selalu. Amin. Ron, thank you banget. Thank you, Bang. Sukses buat lu ya. Sukses Siap. selalu pokoknya. Thank you Ron. Sama-sama, Bang.